Shalom, damai di hati, berjumpa dalam sapaan berkat dari Gemim Nielpuna Wawanasa. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan akan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur menerima anugerah hidup daripada Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh ada, menikmati sehat kuat diberkati. Kami rindu firman-Mu, menuntun hidup kami pada jalan Tuhan, jalan yang menghidupkan. Karena itu ya Roh Kudus, tolong kami, agar firman-Mu benar-benar kami mengerti, pahami, mengubah hidup kami, dan menjadi kekuatan untuk kami menjalani kehidupan. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-42 ayat 6. Begini bunyi firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara kekasih Tuhan, ayat firman ini mengingatkan saya pada seorang sahabat yang telah meninggal dunia. Satu kesempatan ketika kami mendengar dia sakit, kami berkunjung ke rumah sakit untuk mendoakannya. Ketika dalam sharing, bercakap-cakap, dia kemudian mengungkapkan tentang bagian firman Tuhan ini. Bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang telah diutus Tuhan memberitakan Injil ke pelosok negeri untuk menyampaikan kabar sukacita. Tetapi kok dia harus bergumul dengan sakit penyakit yang parah. Sehingga muncul tekanan batin yang luar biasa. Dan kesaksian firman ini kemudian mengingatkan dia bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dia kemudian menemukan jawaban bahwa hanya Tuhan pertolongan yang sejati. Hanya Tuhan jawaban. Tidak ada yang dapat memberikan ketenangan, yang memberikan kekuatan, bahkan jaminan kehidupan. Karena itu saudara-saudara, dari pengalaman iman sahabat saya yang telah dipanggil Tuhan mengalami kematian, saya percaya dia telah menikmati kemenangan iman. Dia telah diselamatkan Tuhan dan dia telah mati di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, kita bukan berarti mengikut Yesus kemudian kita bebas dari pergumulan. Kita terhindar dari berbagai tantangan dan pergumulan. Apapun pergumulan yang kita alami, yang kemudian membuat jiwa kita tertekan, ingatlah bahwa tidak ada yang dapat menolong kita. Tidak ada yang dapat memberikan jawaban. Sebagaimana kesaksian Alkitab dalam kitab Mazmur, apa yang harus kita lakukan ketika jiwa kita tertekan karena beratnya beban hidup, karena persoalan yang datang bertubi-tubi. Sebagai manusia biasa kita tidak mampu. Dan firman Tuhan memberikan jawaban ketika kita berada dalam tekanan yang sungguh luar biasa. Yang dilakukan adalah sebagaimana ungkapan pemazmur, berharaplah pada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kita kekuatan. Tuhanlah yang dapat memberikan kita ketenangan. Sekalipun
Aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, itulah kata pemazmur. Dan kita membayangkan bagaimana posisi pemazmur dalam hal ini Raja Daud. Ketika pada saat itu dia dikejar-kejar oleh orang-orang yang memusuhinya. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang terdekat, orang-orang yang selalu bergaul dengan dia. Daud berhadapan dengan satu ancaman kematian. Jiwanya tertekan. Dan dalam ayat yang ke-6 ini, dia mencari jawaban atas pergumulan yang dia alami. Dia berdialog dengan dirinya, mengapa engkau tertekan? Dia berpikir bahwa dengan bertanya kepada dirinya, menemukan persoalan apa yang sedang terjadi, mungkin dia akan menemukan jawaban. Tetapi dengan mengandalkan dirinya, justru dia mengalami kelemahan. Dan karena itu, dia menemukan pertolongan hanya pada Tuhan. Dan yang kedua adalah mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, disinilah pemazmur menemukan perasaan aman, meyakini bahwa rancangan Tuhan sempurna, bahwa Tuhan tidak pernah salah, bahwa apapun yang dialami baik suka maupun duka, dipakai Tuhan untuk kebaikannya. Sehingga dia bersyukur untuk semua hal yang teralami dalam perjalanan kehidupannya. Dan yang ketiga, meyakini pada pertolongan Tuhan yang sempurna. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat pada waktunya untuk memberikan pertolongan. Ketika dia izinkan pergumulan itu terjadi, maka dia telah menyediakan jalan-jalan keluar. Dia telah menyediakan kekuatan ekstra bagi kita untuk menghadapi pergumulan. Karena itu saudara-saudara, apapun yang kita alami, berharaplah pada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan di ayatnya yang ke-6 bagian B. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Biarlah pergumulan yang kita alami hari-hari ini akan memberikan kita kekuatan untuk kita menjalani hidup. Bahwa kita tidak bergumul sendiri. Ada Allah yang akan menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Akan menuntun hari-hari hidup kita. Sehingga kita akan menjalaninya dengan penuh sukacita untuk menikmati kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang menguatkan iman kami. Apapun yang menekan, beban yang berat, yang membuat jiwa kami tertekan, kami percaya tidak ada jalan lain, tidak ada pertolongan lain selain hanya datang daripada Tuhan. Karena itu, biarlah kami umat-Mu terus mengandalkan Engkau, terus mencari Tuhan, terus berfokus hanya kepada Tuhan yang dapat meredahkan badai hidup yang kami alami. Karena itu apapun yang dialami oleh mereka yang menyaksikan siaran ini, Tuhan terlebih tahu, Tuhan mengenal persis siapa kami. Oleh karena itu, Tuhan yang akan menjawab, membuka jalan sesuai dengan waktu Tuhan. Kuatkan iman kami, supaya kami tetap teguh dalam menghadapi kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kekasih jiwa kami berdoa kepada-Mu. Amin. Demikianlah sapaan berkat menyapa saudara-saudara dimanapun berada. Biarlah kekuatan dari Tuhan akan kita nikmati. Shalom, damai di hati.